Materi kinematika gerak lengkung yang selanjutnya itu adalah gerak melingkar. Nah, gerak melingkar ini ada sebuah benda bergerak tapi lintasannya berbentuk lingkaran ya, bergerak misalkan ini bergeraknya ke sana ya, membentuk lingkaran dengan jari-jari R. Nah, nanti ada besaran-besaran yang perlu kalian pahami. Yang pertama, ada namanya periode. Periode itu lambangnya T besar ya. Periode itu adalah waktu untuk satu putaran ya, untuk melakukan satu putaran penuh. Oke. Nah, jadi misalkan dari titik ini nih, kalian muter ke sini sampai sini nih, ini butuh berapa detik atau berapa menit gitu ya. Nah, itu namanya periode. Yang kedua, itu ada namanya frekuensi. Nah, kalau frekuensi atau F itu adalah banyak putaran tiap detik ya. Banyak putaran yang dapat dilakukan tiap detik gitu ya. Misalkan nih dalam 1 detik kamu bisa mengelilingi lingkaran ini misalkan 2 kali. Nah, berarti frekuensimu 2 Hz ya, satuannya nanti Hz. Gitu ya. Nah, kedua konsep ini, periode dan frekuensi itu rumusnya gini. Kalau periode itu adalah waktu dibagi dengan banyak putaran yang dilakukan. Sedangkan kalau frekuensi kebalikannya ya. Frekuensi berarti banyaknya putaran tiap waktu. Nah, artinya kedua besaran ini itu berkebalikan. Jadi boleh kita tulis T sama dengan 1/F atau boleh kamu tulis juga F sama dengan 1/T gitu ya. Nah, jadi dasarnya itu ada di sini nih. Nah, oke. Selanjutnya kita belajar tentang kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Oh, jangan lupa. Kalau ini nih satuannya second. Kalau frekuensi satuannya itu hertz atau Hz. Nah, kecepatan sudut itu omega atau W ya, omega. Nah, kecepatan sudut adalah laju perubahan sudut tiap waktu. Nah, contoh misalkan gini nih. Misalkan aku bergerak dari titik A sampai ke titik B. Misalkan A ke B ini sudutnya adalah 60 derajat. Oke, dalam waktu misalkan 1 second. Oh, berarti kalau gitu nanti laju perubahan sudutnya berarti jadinya 60 derajat per 1 detik. Oke. Nah, jadi rumus awalnya omega itu sama dengan delta theta per delta t atau perubahan sudut dibagi dengan perubahan waktu. Nah, sekarang aku tanya nih, misalkan nih sebuah benda ini bergerak tepat satu putaran penuh ya atau satu lingkaran penuh. Ingat, satu lingkaran penuh itu kan berarti 360 derajat. Benar ya? 360 derajat. Berarti W-nya juga boleh kita tulis delta tetanya 360 derajat atau 2pi. Gitu kan? Dalam satu putaran itu tadi tetanya 300, delta tetanya 360 derajat. Sedangkan untuk menempuh satu kali putaran atau delta T-nya itu butuh waktu namanya periode atau waktu satu putaran. Nah, berarti di sini boleh kita ganti 2pi per T gitu ya. Sedangkan T tadi dengan F itu berkebalikan. Maka boleh kita ganti menjadi omega sama dengan 2pi dikalikan dengan F. Jadi kita dapat rumus 3 ini ya. Dasarnya jangan lupa ya. Oke, selanjutnya, besaran yang selanjutnya kakak taruh sini aja. Ada namanya kecepatan linear. Kecepatan linear. Nah, atau dilambangkan dengan V, ini adalah lintasan yang dilalui. Panjang lintasan yang dilalui tiap detik ya, tiap waktu atau tiap detik.
Oke. Nah, jadi lintasan yang dia lalui itu kan berarti gini awalnya. V itu kan awalnya kan jarak dibagi dengan waktu. Gitu kan? Awalnya kan gitu. Pada gerak lurus beraturan. Nah, sedangkan S dalam hal ini jarak yang ditempuh misalkan dalam satu kali putaran itu kan kita sebut sebagai keliling nih. Keliling lingkarannya ya. Jadi misalkan dari sini muter lagi sampai ke sini itu namanya keliling lingkaran. Gitu kan? Dibagi dengan waktu untuk satu kali putaran tadi namanya periode. Gitu kan? Nah, maka boleh nanti kita tulis jadinya gini. Keliling lingkaran itu kan 2pi dikalikan dengan R. Dibagi dengan waktunya itu adalah T besar gitu ya. Nah, tadi kan kita punya apa? 2pi per T itu adalah omega. Oh, maka kalau gitu yang pertama omega dikalikan dengan R. Lalu karena omega itu 2pi per T berarti boleh kita tulis 2pi per T dikalikan dengan R. Karena omega sama dengan 2pi kali F maka boleh kita tulis V sama dengan 2pi kali F kali R. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, oke. Selanjutnya nanti ada namanya percepatan sentripetal. Oke, percepatan sentripetal ini adalah percepatan yang dialami oleh suatu benda yang bergerak melingkar. Kita tulis dulu ya. Jadi, percepatan sentripetal atau kita singkat menjadi AS ya, AS itu sama dengan percepatan yang dialami benda yang bergerak melingkar, gitu ya. Nah, fungsinya ini apa? Oh ya, jangan jangan fungsinya dulu. Dan arahnya selalu menuju pusat. Selalu menuju pusat. Oke, misalkan ini kecepatannya ini tegak lurus ya. Kalau V itu arahnya selalu tegak lurus. Kecepatan linear itu selalu tegak lurus dengan jari-jarinya gini. Berarti misalkan di sini nih, berarti nanti V-nya ke sini nih. Ini V-nya. Sedangkan percepatan sentripetalnya itu selalu menuju pusat, berarti ke sini. Ini juga ke sini nih, gini. Oke? Paham ya? Nah, untuk nilainya A itu sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Nah, karena V sama dengan omega kali R, berarti boleh kita ganti menjadi A sama dengan omega omega kuadrat dikalikan dengan R, gitu ya. Jadi ini konsepnya seperti ini. Nah, kira-kira nanti materi yang akan keluar di TKA Fisika tentang gerak lengkung ini ya cukup seperti ini aja ya, simple aja. Pasti nanti biasanya yang tanya adalah konsep dasarnya. Jadi kalian pahami lagi konsep dasarnya, terutama arah-arahnya tadi. Ingat, kalau periode itu waktu satu kali putaran, frekuensi adalah banyaknya putaran tiap detik, kecepatan sudut berarti perubahan sudut atau sudut yang ditempuh tiap detik. Nah, sedangkan kalau kecepatan linier itu lintasan yang dilalui tiap detik. Lintasan ya ingat, lintasan itu berarti bagian pinggirnya itu, kelilingnya, oke? Kelilingnya, lintasan pinggirnya itu. Jangan lupa arah V-nya itu selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Nah, lalu yang terakhir ada percepatan sentripetal yang adalah percepatan yang dialami atau yang dimiliki oleh gerak melingkar dan arahnya selalu menuju pusat. Nah, fungsinya sih apa sih, Kak? Fungsinya untuk mengubah arah kecepatan ya, mengubah arah kecepatannya atau arah lintasan. Jadi kalau dia ke sini, maka dia kan nanti akan kecepatannya kan belok ke sini. Nah, saat belok ke sini nanti dia kecepatannya itu akan tetap tegak lurus. Sedangkan A-nya itu tetap menuju ke pusat. Nah, di sini juga sama. Ini nanti V-nya akan ke sini, kecepatan linearnya, lalu A-nya tetap ke pusat gitu ya. Jadi caranya seperti itu, konsepnya seperti itu. Kalau Kakak sebelumnya menjelaskan tentang besaran-besaran pada gerak melingkar, nah sekarang kita belajar tentang hubungan dua roda. Hubungan dua roda. Nah, hubungan dua roda yang pertama itu adalah sepusat. Nah,
Misalkan nih, ada sebuah roda atau lingkaran nih dengan jari-jari R1. Oke, di pusat yang sama, dia ada roda 2. Misalkan gini, roda 2 dengan jari-jari ini adalah R2. Nah, kalau misalkan aku bergerak nih dari titik A ke titik B, ya kan? Titik A ke titik B, berarti kan dia nanti lintasannya atau sudut yang ditempuh kan seperti ini. Oke? Jadi sudut yang kecil ini dengan sudut yang besar segini ini kan pasti sama ya. Pasti sama. Oke? Karena dia sama, maka karena sudut yang ditempuh dalam kurun waktu tertentu itu sama, kita tulis ya. Jadi theta yang ditempuh oleh jari-jari satu dan oleh roda 2 atau jari-jari 2 itu sama. Nah, berarti apa yang sama? Kecepatan apa? Yang ada hubungannya dengan sudut. Berarti kecepatan sudut. Jadi di sini omega 1 sama dengan omega 2. Nah, karena omega itu sama dengan V per R ya. Omega itu kan V per R. Dari mana, Kak? Jadi kan V tadi kan omega dikalikan dengan R. Jadi kalau omega sama dengan V per R. Maka omega 1 sama dengan omega 2 boleh kita ganti menjadi V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Nah, itu kalau hubungannya sepusat. Yang kedua, itu ada bersinggungan. Bersinggungan. Nah, kalau bersinggungan artinya roda 1 dan roda 2 itu pinggirnya itu saling menempel. Nah, jadi gini nih. Ini anggap aja roda 1 atau R1, lalu roda 2 di sini nih. Dengan ini R2. Nah, oke, misalkan dalam kurun waktu tertentu ya, ini bergerak nih dari A sampai ke B. A sampai ke B. Jadi kan A bergerak ke sini nih. Berarti nanti roda 2 akan bergerak ke sini. Oke? Nah, A sampai ke B, misalkan A sampai ke B itu 2 meter, pasti A sampai misalkan C ya di sini ya. C itu juga 2 meter. Ya, pasti karena bersinggungan, yang bersinggungan itu adalah pinggirannya. Berarti lintasannya yang sama, bukan sudutnya. Karena nanti kan kalau yang ini sudut yang ditempuh kan segini, theta 1. Sedangkan nanti yang kedua nanti sudut yang ditempuh segini kira-kira. Ini theta 2. Sudah pasti sudutnya berbeda, tetapi panjang lintasannya atau pinggirannya itu ya, panjang lintasannya itu pasti sama gitu. Maka di sini karena dia jaraknya sama atau panjang lintasannya sama, jadi S1 sama dengan S2. Karena dia panjang lintasan yang sama, berarti bukan sudutnya yang sama. Bukan kecepatan sudutnya juga yang sama, tetapi apa? Kecepatan linier atau V-nya. Jadi kalau konsepnya seperti ini, V1 sama dengan V2. Atau boleh kita tulis omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Gitu. Itu kalau bersinggungan. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir, itu ada dihubungkan dengan tali. Ya, dihubungkan dengan tali. Nah, jadi kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ini ada roda 1, ini anggap aja R1, lalu di sini ini ada roda 2 atau R2. Nah, roda 1 dan roda 2 ini dihubungkan dengan sebuah beltnya atau tali aja. Nah, karena dia dihubungkan dengan tali, misalkan nih, dia nanti bergerak ke sini nih, dari titik A ke titik misalkan B, maka ini juga sama, bergerak misalkan dari titik C ke titik, ini geraknya ke sini ya, ke titik misalkan D gitu. Nah, artinya apa? Yang bersinggungan lagi ya, yang sama gerakannya itu bukan pusatnya, tapi pinggirnya. Oke? Karena dia yang berpusat adalah yang sama adalah pinggirnya atau panjang lintasannya yang sama, artinya konsepnya sama dengan yang bersinggungan. Jadi S1 sama dengan S2. Jadi V1 sama dengan V2. Jadi omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Gitu ya, omega 2 kali R2. Jadi hubungan dua roda itu ada 3 tipe soal nanti, tipe konsep ya. Yang pertama sepusat, yang kedua bersinggungan, yang ketiga itu dihubungkan dengan tali. Ingat, kalau sepusat, sudut yang dilalui sama, maka omeganya sama, omega 1 sama dengan omega 2.
Kalau bersinggungan itu jarak lintasannya yang ditempuh sama, maka V1 sama dengan V2 atau kecepatan linear V1 sama dengan kecepatan linear V2 ya. Begitu juga untuk dihubungkan dengan tali. Lintasan yang dilalui dalam jangka waktu tertentu itu sama, maka V1 sama dengan V2. Gitu ya. Sebuah benda yang masanya 8 kg bergerak secara beraturan dalam lintasan melingkar dengan laju 5 meter per second. Jika jari-jari lingkarannya 1 meter, pernyataan berikut ini yang benar adalah, kita harus cek satu-satu ya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Masanya itu 8 kg dengan kecepatan, kalau dia satuannya meter per second berarti kecepatan linear atau V. 5 meter per second dengan R-nya sama dengan 1 meter. Nah, untuk yang A kita mencari percepatan gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu rumusnya sama dengan M dikalikan dengan V kuadrat per R, gitu ya. Nah, masanya itu 8 dikalikan dengan 5 dikuadratkan per 1. Jadi 8 dikali dengan 25. 8 kali 25 harusnya 200 Newton. Berarti salah yang A ya. Yang B, periode. Periode ada hubungannya dengan V, itu kita punya rumus periode V sama dengan 2pi dikalikan dengan R per T, gitu kan? Nah, maka nanti untuk mencari T sama dengan 2pi kali R per V, tinggal dibalik aja. Jadi 2pi dikalikan dengan 1 dibagi dengan V-nya itu berapa tadi? 5. Jadi 2 per 5 atau 0,4 pi. 0,4 pi second. Salah juga. Yang C, vektor kecepatannya tetap. Salah. Kenapa, Kak? Karena kalau misalkan dia bergerak melingkar, di setiap titik, vektor kecepatannya itu harus tegak lurus dengan R-nya. Jadi V-nya nih di sini. Kalau misalkan di sini nih, berarti V-nya nanti tegak lurus ke sini. Kalau misalkan di sini, jadi nanti V-nya ke sini. Harus selalu tegak lurus, ya. Selalu tegak lurus. Berarti yang C juga salah. Percepatan sentripetalnya 25 meter per second. Coba kita cek yang D. Yang D, percepatan sentripetal itu A sama dengan V kuadrat per R. V-nya itu 5 dikuadratkan per 1 sama dengan 25 meter per second kuadrat. Oh, benar ya, benar ya. Tapi kita cek sekalian yang E. Yang E, kecepatan sudutnya 2 radian per second. Nah, hubungan antara V dan omega itu V sama dengan omega dikalikan dengan R. Jadi V-nya itu 5, omeganya yang kita cari, R-nya 1. Maka omeganya harusnya juga 5 meter per, bukan meter per second ya, tapi radian per second. Gitu ya. Jadi jawabannya yang D. 4 buah roda A, B, C, dan D berturut-turut berjari-jari 9 cm, 3 cm, 50 cm, dan 5 cm. Dihubungkan dengan sebuk karet seperti ditunjuk pada gambar berikut. Roda B dan C sesumbu. Jika roda A mempunyai periode 2 second, maka kecepatan sudut roda D adalah berapa? Kita tulis dulu ya yang diketahui. Pertama, diketahui RA. RA-nya itu 9 cm. RB-nya 3 cm. Ini kita tulis jadi 0,09 meter, 0,03 meter. RC-nya 50 cm atau 0,5 meter. Dan RD-nya itu 5 cm sama dengan 0,05 meter. Gitu ya. Nah, diketahui di soal bahwa periode A, TA-nya itu sama dengan 2 second. Nah, ingat ya, kalau soal seperti ini yang kita pakai itu bukan periode, tapi kecepatan sudut. Nah, hubungannya apa? Jadi kan omega kecepatan sudut sama dengan 2pi per T. Jadi omega A sama dengan 2pi per TA. Berarti sama dengan 2pi dibagi dengan TA-nya tadi 2. Maka hasilnya pi second. Jadi
periode A itu sama dengan pi second, gitu. Nah, sekarang kita analisis dari hubungan dua roda. Kita lihat dulu dari A dan B dulu. Dari A dan B, mereka hubungannya itu dihubungkan tali atau sabuk karet. Nah, karena dihubungkan dengan tali, maka V-nya yang sama. Jadi, VB sama dengan VA. Oke? Jadi, omega B dikalikan dengan RB sama dengan omega A dikalikan dengan RA. Gitu ya. Omega B-nya nanti yang kita cari. RB-nya itu 0,03 sama dengan omega A-nya itu pi dikalikan dengan RA-nya 0,09. Ini kita coret dapat 1, ini 3. Jadi omega B-nya sama dengan 3 pi radian. Oh, sorry, ini bukan second ya, radian per second, sorry. Ini radian per second, gitu ya. Itu omega B-nya. Sekarang hubungan antara B dan C. Nah, karena B dan C itu sepusat, maka hubungannya itu omega C-nya sama dengan omega B ya. Kecepatan sudut C dan B itu sama. Jadi langsung kita tulis omega C-nya itu juga sama 3 pi radian per second gitu ya. Nah, selanjutnya kita tulis di sini aja antara C dan D. Kalau C dan D itu sama dengan yang A dan B, dihubungkan tali. Dihubungkan tali. Jadi VD VD sama dengan VC. Nah, yang ditanya di soal apa sih? Kecepatan sudut D. Berarti omega D dikalikan dengan RD sama dengan omega C dikalikan dengan RC. Omega D yang kita cari, RD-nya itu 0,05 sama dengan omega C-nya itu 3 pi dikalikan dengan RC-nya itu 0,5. Ini kita coret dapat 1. Ini kita coret dapat 10. Maka omega D-nya sama dengan 30 pi radian per second. Kak, kalau misalkan yang ditanya periodenya, Kak, periode roda D bagaimana, Kak? Ya tinggal dibalikin lagi pakai rumus yang ini tadi. Jadi kalau omega sama dengan 2 pi per T, maka T sama dengan 2 pi per omega. Maka di sini 2 pi dibagi dengan 30 pi. Kita coret-coret maka hasilnya 1/15 second. Gitu ya. 1/15 second. Oke, segitu aja ya. Thank you.